Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang Bapak hormati para mahasiswa-mahasiswi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita membahas tentang konsep agama dan kehidupan beragama. Perlu diketahui, agama merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, baik tataran moral maupun sebagai jalan hidup bagi manusia, way of life. Agama pada tataran way of life merupakan sesuatu sakral yang hanya bisa diyakini. Agama bisa dikaji jika diposisikan pada ranah antropologis, yakni agama bagian dari budaya. Pada posisi ini, agama dapat dikaji dan dikritik sebagai agama yang mensejarah dan living dalam kehidupan manusia. Pencarian makna agama bukan sesuatu persoalan yang mudah, apalagi membuat definisi yang dapat menampung semua persoalan esensial yang terkandung dalam agama. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan para ahli dalam menyoroti agama, sesudah dapat dipastikan pendekatan-pendekatan yang dilakukan mereka diwarnai oleh latar belakang pemikiran bidang yang mereka geluti. Salah satunya pendekatan terhadap agama yang dilakukan oleh para ahli psikologi adalah dengan melihat hubungan atau dorongan-dorongan antara apa yang ada di dalam diri individu dengan lingkungan di luar dirinya. Misalnya, Freud memandang bahwa agama berasal dari ketidakmampuan manusia menghadapi kekuatan alam di luar diri dan juga kekuatan insting dari dalam diri sendiri. Munculnya agama pada tingkat pertama perkembangan manusia, di saat manusia belum mampu menggunakan akal untuk mengatasi kekuatan yang ada di luar dan di dalam diri dan harus menghadapi atau mengatur dengan bantuan kekuatan lain yang lebih efektif. Di dalam Al-Quran, agama disebut millah. Misalnya millatu Ibrahim, yang artinya agama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Surah An-Nahl ayat 123. Selain itu, dalam Al-Quran agama disebut juga ad-din atau din saja. Misalnya lakum dinukum waliyadin. Artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6, juz 30. Selain berarti agama, kata din juga berarti pembalasan di hari kiamat, adat kebiasaan, undang-undang, peraturan, dan ketaatan. Agama merupakan suatu sistem nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Sebagai suatu sistem yang bisa menyelamatkan manusia dari kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Dilihat dari sifat dan sumbernya, agama dapat diklasifikasikan kepada 3 kategori, yaitu agama wahyu dan bukan wahyu, agama misionari dan bukan misionari, yang ketiga adalah agama geografis dan agama universal, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan pemberi wahyu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada rasul-rasul dan kitab-kitab, sedangkan agama bukan wahyu tidak memandang penyerahan kepada Tuhan dan menaati aturan-aturannya sebagai sesuatu
hal yang esensial. Pentingnya agama bagi manusia. Agama bagi manusia merupakan kebutuhan alamiah, fitrah manusia. Berbagai pendapat mengenai kefitrahan agama dapat dikaji pada beberapa pemikiran. Misalnya, Einstein menyatakan bahwa sifat sosial manusia merupakan salah satu faktor pendorong terwujudnya agama. Manusia menyaksikan maut merenggut ayahnya, ibunya, kerabatnya, serta para pemimpin besar, direnggutnya mereka satu persatu, sehingga manusia merasa kesepian dikala dunia telah kosong. Jadi harapan akan adanya sesuatu yang dapat memberi petunjuk dan pengarahan, harapan menjadi pecinta dan dicintai, keinginan bersandar pada orang lain, dan terlepas dari perasaan putus asa, semua itu membentuk dalam diri sendiri, dalam kejiwaan untuk menerima keimanan kepada Tuhan semesta alam. Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia, sehingga diakui atau tidak diakui, sesungguhnya manusia sangatlah membutuhkan agama. Sangat dibutuhkannya agama oleh manusia, tidak saja pada zaman primitif dulu, sewaktu ilmu pengetahuan belum berkembang, tetapi juga di zaman modern sekarang, sewaktu ilmu dan teknologi telah demikian maju. Agama sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain karena agama merupakan yang pertama adalah sumber moral, yang kedua adalah petunjuk kebenaran, yang ketiga sumber informasi, dan yang terakhir adalah bimbingan rohani bagi manusia, baik ketika dia bahagia maupun ketika duka. Agama sebagai sumber moral. Manusia sangat memerlukan akhlak atau moral, karena moral begitu penting dalam kehidupan. Moral dapat menjadikan atau dapat membedakan antara manusia dengan hewan. Dan tadi juga sudah dijelaskan perbedaan manusia dan hewan. Manusia tanpa moral pada hakikatnya adalah binatang. Dan manusia yang membinatang ini sangat berbahaya. Ia akan lebih jahat dan lebih luas daripada binatang buas itu sendiri. Tanpa moral, kehidupan akan kacau balau. Tidak saja kehidupan perseorang, tetapi juga kehidupan masyarakat dan negara. Karena orang sudah tidak peduli lagi tentang baik, buruk, atau halal haram. Kalau halal haram tidak lagi dihiraukan, ini namanya sudah membahayakan bagi manusia, hewan, makhluk hidup, dan dunia. Sebagaimana di dalam syair, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Keberadaan suatu bangsa ditentukan oleh akhlak. Jika akhlak mereka telah lenyap, maka lenyap pula lah bangsa itu sendiri. Maka ketika kita memikirkan bangsa Indonesia, apakah Indonesia mampu eksistensinya beberapa puluh tahun akan datang, atau Indonesia tidak bisa eksistensi lagi atau hancur, bisa dilihat dari perilaku moral anak bangsanya. Jika moral bangsa Indonesia ini sudah rapuh, moralnya rusak, maka siap-siaplah Indonesia ini akan hancur. Tetapi jika moral bangsa Indonesia ini masih bagus, insya Allah ke depannya eksistensi Indonesia masih bisa bertahan puluhan tahun yang akan datang. Yang jadi masalah adalah ketika moral akhlak itu hanya diperuntukkan demi kepentingan seseorang, misalnya dia hanya berakhlak kepada dosennya, dia hanya berakhlak kepada gurunya, dia hanya berakhlak ketika menjadi koas kepada kepada dokter penanggung jawabnya, maka itu bukanlah moral atau akhlak baik yang sebenarnya. Akhlak yang baik yang sebenarnya adalah kita berakhlak baik kepada seluruh manusia.
berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada adik-adik kita, kakak-kakak kita, guru-guru kita, manusia, tetangga seluruhnya, kita berakhlak kepada baik, itulah yang benar-benar akhlak atau moral yang baik menurut Islam. Dalam kehidupan seringkali moral melebihi peranan ilmu. Maka tidak sedikit para mahasiswa nanti bertanya, mana yang lebih penting atau lebih utama, akhlak atau ilmu? Maka akan Bapak jawab, akhlak lebih utama daripada ilmu. Seberapa banyak kita menemui orang-orang berilmu di Indonesia, tapi kita sangat sulit mencari orang-orang yang mempunyai akhlak di Indonesia. Yang kedua adalah agama sebagai petunjuk kebenaran. Manusia adalah makhluk berakal, bahkan juga makhluk tukang bertanya. Jadi manusia itu suka sekali yang namanya bertanya. Apa saja yang dipertanyakan oleh manusia dengan akalnya, untuk diketahui dari akal lahirlah ilmu dan filsafat. Dengan ilmu dan filsafat ini semakin besarlah keinginan manusia untuk mengetahui segala sesuatu dan makin besar kemampuan untuk itu. Agama salah satu petunjuk yang memberikan kita pemahaman-pemahaman atau juga bisa dikatakan yang namanya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang selanjutnya adalah agama sebagai sumber informasi, bahwa manusia itu sudah dijelaskan tadi, manusia adalah makhluk yang suka bertanya. Maka banyak sekali sumber-sumber informasi yang didapatkan di Al-Quran berkaitan dengan sains. Jadi berapa banyak ilmuwan-ilmuwan yang mendapatkan ilham dalam produk-produk sains itu melalui dari ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya menulis, akal adalah sebuah timbangan yang tepat, yang catatan-catatannya pasti dan bisa dipercaya. Tetapi mempergunakan akal untuk menimbang hakikat dari hal-hal yang berkaitan dengan keesaan Tuhan, atau hidup sesudah mati, atau sifat-sifat Tuhan, atau hal-hal lain yang di luar lingkungan akal adalah laksana mencoba mempergunakan timbangan tukang emas untuk menimbang gunung. Ini tidak berarti bahwa timbangannya itu sendiri yang kurang tepat. Soalnya ialah karena akal mempunyai batas-batas yang membatasinya. Maksudnya adalah kita di dalam dunia ini tidak bisa hanya berpangku dengan akal saja. Maka kita juga perlu dengan adanya agama, khususnya Al-Quran, sebagai pedoman hidup kita. Yang keempat adalah agama pembimbing rohani bagi manusia. Hidup manusia di dunia yang fana ini kadang-kadang suka, tetapi kadang-kadang kita juga menemui duka. Itu pasti kita maklumi, karena ada istilah tidak selamanya roda di atas dan tidak selamanya roda di bawah. Kadang kita bahagia, kadang kita juga menemui sedih. Kadang kita kaya, kadang kita juga miskin. Kadang kita sehat, nanti juga kadang kita sakit. Fitrahnya kita tinggal di dunia. Jika dunia itu sorga, tentulah hanya kegembiraan yang ada. Dan jika dunia itu neraka, tentulah hanya penderitaan yang terjadi. Jadi kalau ingin bahagia terus, tinggallah di sorga. Dan mau sedih terus, maka tinggallah di neraka. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan dunia adalah rangkaian dari suka dan duka yang silih berganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami coba kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu ujian. Surah Al-Anbiya ayat 35.
Terjadinya suka atau duka yang mewarnai kehidupan dunia ini sebabnya banyak dan bermacam-macam. Tetapi dalam garis besarnya, menurut ayat di atas, karena manusia diberi cobaan Tuhan dengan keburukan dan kebaikan. Maksudnya adalah sebagai ujian bagi manusia dalam menghadapi cobaan tersebut. Apakah cobaan itu bahagia? Apakah itu cobaan yang membawa duka? Untuk apa? Untuk manusia naik level. Jadi manusia tidak akan bisa naik kelas, manusia juga tidak akan bisa naik level jika dia tidak dicoba. Sebagaimana di dunia pendidikan, anak SD mau naik kelas harus menghadapi ujian. Anak SMP mau naik kelas harus menghadapi ujian. Anak kuliahan, mahasiswa, untuk mendapatkan S1 dia harus menghadapi ujian. Begitulah kehidupan di dunia. Segala sesuatu harus dicoba. Segala sesuatu harus diberikan ujian. Apakah dia layak mendapatkannya atau tidak. Dalam masyarakat dapat dilihat seringkali orang salah mengambil sikap menghadapi cobaan suka dan duka ini. Misalnya, dikala suka, orang mabuk kepayang dan lupa daratan. Berbagai macam karunia Tuhan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak mengantarkan dia pada kebaikan, tetapi malah membuat dia lupa akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Qarun pada masa Nabi Musa. Qarun adalah awalnya miskin. Lalu dia datang kepada Qarun adalah orang miskin. Dia patuh beragama. Dia selalu saja menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disuruh dijauhi oleh Allah. Lalu ketika pada suatu saat Qarun minta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya. Setelah kaya, Qarun lupa kepada Allah dan lupa kepada manusia. Dan dia berpikiran kekayaan yang dia dapat berasal dari jerih payahnya sendiri. Tidak ada bantuan dari Nabi Musa dan tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang salah juga sering dilakukan orang sewaktu dirundung duka. Dia misalnya hanyut saja dalam himpitan kesedihan yang berkepanjangan. Padahal dari sikap yang keliru ini dapat timbul gangguan kejiwaan yang disebut depresi, yang gejalanya berupa murung, lesu, hilang gairah dan sebagainya. Yang selanjutnya kita membahas tentang nilai agama dalam kehidupan profesi keperawatan dan sosial masyarakat. Ada beberapa nilai agama yang bisa ditinjau atau bisa kita lihat dari kehidupan profesi keperawatan dan berimplikasi pada sosial masyarakat. Yang pertama adalah menolong sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri selalu membutuhkan bantuan orang lain. Disinilah peran sikap saling tolong-menolong dibutuhkan dalam rangka membantu meringankan beban satu sama lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Saling tolong-menolonglah dalam ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan kejahatan. Ingatlah bahwasanya azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, dalam konteks tolong-menolong ini bisa kita lihat dalam kehidupan profesi keperawatan. Seorang perawat tidak pernah pandang bulu menolong sesama manusia. Siapapun yang datang kepada dirinya, seyogyanya lah seorang perawat harus menolong atau harus memenuhi
keinginan seorang pasien selama dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua adalah saling mengingatkan. Jadi tidak hanya seorang perawat itu menolong pasien, tapi juga perawat harusnya mengingatkan kepada pasien bahwa segala yang datang kepada dirinya adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengingatkan bisa jadi segala penyakit yang datang daripada diri pasien itu sendiri adalah berasal dari perbuatan pasien itu sendiri. Contohnya, ketika seorang pasien datang, lalu didiagnosis bahwasanya dia itu mah, bisa jadi dia gara-gara jarang makan, atau telat makan, atau makannya tidak beraturan, sehingga membuat lambungnya menjadi rusak. Nah, pada saat ini, seorang perawat bertugas mengingatkan bahwasanya betapa pentingnya makan secara teratur, dan betapa pentingnya makan sehat, tidak sembarang makan. Itu adalah salah satu tugas dari seorang perawat, yaitu saling mengingatkan. Yang selanjutnya adalah tugas perawat seyogyanya mengajak kepada pasien dan seluruh keluarga pasien dengan kesabaran dan optimis. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sholati Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Seorang pasien seyogyanya lah mengajak kesabaran, bahwa segala sesuatu, segala cobaan, itu pasti bisa dilewati oleh manusia. Karena tidak ada ujian yang diberikan Allah, melainkan manusia mampu dan bisa menyelesaikan permasalahan itu tersebut. Kita harus mengajak optimis bahwasanya pasien pasti bisa melewati cobaan ini. Sehingga dengan kesabaran dan optimisan, seorang pasien akan cepat sembuh. Yang selanjutnya, seperti kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, seorang pasien seyogyanya lah menebar senyum. Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu, mimik senyummu, dan senyum kepada saudara itu adalah sedekah. Ganjaran dari orang yang suka senyum kepada makhluk Allah yang lainnya adalah sedekah. Dengan seorang perawat yang penuh dengan senyum akan menghadirkan aura-aura positif sehingga para pasien, keluarga pasien menjadi tenang. Tapi sebaliknya, jika seorang perawat mempunyai muka masam, cemburut, maka akan menghadirkan aura-aura negatif sehingga membuat tidak nyaman para pasien dan para keluarga. Yang terakhir adalah mengambil pelajaran. Di antara jalan menuju takwa, mengambil pelajaran dan pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain, Al-Quran sering menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang melibatkan umat-umat terdahulu untuk diambil iktibar dalam pelajaran dirinya. Dalam surah An'am ayat 6, Allah berfirman yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan beberapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka?
Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Maksud dan tujuan mengambil pelajaran adalah seorang perawat haruslah atau seyogyanya lah mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang dialami oleh pasien. Jika pasien menemui penyakit MAH karena tidak makan, seyogyanya lah seorang perawat harus mengambil pelajaran, yaitu jangan sampai penyakit MAH ditemui oleh perawat bersangkutan. Kenapa? Karena dia sudah menemui berapa banyak pasien yang mengalami MAH. Contoh yang lain adalah ketika kita jarang guring atau telat guring. Ketika kita menemui pasien gara-gara telat guring, akhirnya kurang fokus, maka seorang perawat juga harus mengambil pelajaran agar jangan sampai terjadi pada dirinya sendiri. Mungkin sampai di sini dulu nilai-nilai agama yang bisa ditampilkan. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini bisa ditangkap dengan baik dan bisa diamalkan oleh seluruh mahasiswa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.